bagaimana hukumnya seseorang yang mengekang hewan atau mengekang hewan yang seharusnya jika dibiarkan itu bisa hidup di alam bebas, tapi oleh orang tersebut di kandang ya. Kalau ditaruh sangkar iya, kalau burung ditaruh sangkar atau hewan lain lah semuanya. Atau kalau kucing kan biasanya ya tetap liar cuma dipelihara, tapi biasanya kan burung atau ayam juga bisa, semua hewan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya juga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar, dan video kali ini kita akan membahas perihal perhewanan. Perhewanan ini. Oke. Ya, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungan channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Oke, Mas Abdullah. Kemarin ada pertanyaan dari teman-teman penggemar yang hobi pelihara burung, Mas. Oh iya. Yang hobi pelihara burung. Jadi pertanyaannya gini, Mas. Bagaimana hukumnya seseorang yang mengekang hewan atau mengekang hewan yang seharusnya jika dibiarkan itu bisa hidup di alam bebas, tapi oleh orang tersebut di kandang ya. Kalau ditaruh sangkar iya, kalau burung ditaruh sangkar atau hewan lain lah semuanya. Atau kalau kucing kan biasanya ya tetap liar cuma dipelihara, tapi biasanya kan burung atau ayam juga bisa, semua hewan yang seharusnya bisa bebas namun di kandang oleh orang tersebut, ya seperti itu. Atau mungkin burung nggak cuma di kandang tapi diperlombakan untuk pertunjukan, ya seperti itu. Ya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada para netizen yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini menanggapi terhadap pertanyaan yang masuk, bagaimana hukumnya seseorang yang di situ memelihara suatu hewan yang memang dia itu seharusnya bisa hidup bebas dan bisa mencari makanan sendiri. Kategori yang paling tepat ini bukan termasuk hewan peliharaan. Kalau hewan peliharaan itu memang dipelihara untuk diambil manfaatnya, seperti halnya sapi, kerbau, atau mungkin kambing ya. Kalau di sini kan lebih condong pada bukan termasuk hewan peliharaan, tapi hewan di situ memang kalau memang dibiarkan hidup itu bisa cari makan sendiri. Tapi kita kekang. Seperti halnya di situ kalau terjadi di masyarakat kita itu adalah burung. Jadi kita membeli burung, begitu juga kita membeli sangkar, kemudian burung itu kita taruh dalam sangkar, secara tidak langsung kita mengekang terhadap kehidupan burung itu tadi. Yang seharusnya bisa terbang di alam bebas, akan tapi cuman kita taruh di dalam sangkar yang di situ luasnya tidak seberapa. Luasnya tidak seberapa. Nah, maka daripada itu, bagaimana hukumnya ketika ada seseorang yang di situ memelihara burung, dalam artian di situ ditaruh di dalam sangkar, dia mengekang dalam arti tidak memberikan kebebasan untuk keluar daripada sangkar itu tadi, bagaimana hukumnya gitu ya. Oke, langsung pada kesempatan malam hari ini akan kita bukakan rekomendasinya. Jadi kita ambilkan dari kitab, yaitu namanya kitab Minhajut Thalibin, juz 4, Shafifah 48. Ini kita potongkan, dikatakan di sana, lahu habsun hayawanin walau lisima'i sautihi awit tafarruji alaihi au nahwa kalbil hajati alaihi ma'a'id amihi. Maka bagi seseorang yang mengekang terhadap hayawan, memang tujuannya untuk diambil terhadap suaranya, lisima'in, agar kita mendengarkan suara-suara terhadap burung itu tadi, suara indah ya. Afid tafarruji, ataupun memberikan kesenangan di dalam hati. Ada yang di situ hewan memang
dilihat dari warnanya mungkin unik lah, dilihat dari bentuknya mungkin di situ mengherankan lah. Kemudian dia kekang, dia taruh dalam sangkar ataupun dalam kandang, bagaimana hukumnya? Seperti halnya itu boleh, akan tetapi dengan syarat itu amihi, harus mencukupi terhadap makanan yang dibutuhkan terhadap hewan yang kita kekang itu tadi. Dan pendapat ini lagi masih dikuatkan lagi oleh pendapatnya Imam Kufal. Su'ilal Kufal an habsi tuyur lisimai aswatiha wa ghairi dzalika fa'ajaba bil jawazi idza ta'ahhadaha malikuha bima tahtaju ilaihi li annaha kal bahimati turbatu. Dikatakan di sini Imam Kufal berpendapat, bagi seseorang yang mengekang terhadap kondisi burung dengan tujuan agar kita itu dapat mendengarkan terhadap suaranya, dikarenakan suaranya itu sangat menarik, suaranya itu sangat bagus. Wa ghairi dzalika fa ajaba bil jawaz, seperti halnya itu diperbolehkan. Dengan syarat, akan tetapi dengan syarat kita harus mencukupi terhadap kebutuhan makanan daripada hewan yang kita kekang itu tadi. Jadi dalam arti bisa kita tarik kesimpulan, kalau kita balik tidak boleh Mas. Jadi ketika kita itu kok mengekang sebuah hayawan yang kita taruh dalam sangkar seperti halnya burung, akan tetapi di situ kalau kita tidak mencukupi terhadap kebutuhan makanannya, maka di situ jangan. Jadi seperti itu. Jadi kita mungkin bisa mengukurlah kemampuan kita. Kan ada orang yang di situ mau cuma sebatas senang tok. Tapi dia itu kalau bahasa Jawanya itu tidak open. Raiso ngopeni. Terkadang cuma sebatas dia itu menaruh dalam sangkar burungnya, tapi dia itu sering lupa. Makanannya di situ tidak dikasih, begitu juga minumannya juga tidak dikasih. Terkadang juga itu sampai beberapa hari itu kelaparan. Kalau memang seperti itu lebih baik dilepaskan aja, biar dia itu hidup di alam bebas, biar cari makanan sendiri. Maka konsekuensinya diperbolehkan mengekang hayawan ditaruh di dalam sangkar seperti halnya contoh burung, akan tapi kewajiban daripada kita adalah mencukupi terhadap makanan yang dibutuhkan terhadap burung itu tadi ataupun minumannya seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kalau kucing Mas, misal ya, kalau kucing itu kan nggak di kandang ya, cuma dia istilahnya dipelihara. Ya sebenarnya kucing itu sendiri pun juga bisa lah cari makan sendiri. Kalau sering lupa itu gimana Mas? Apakah sebaiknya diberikan orang lain atau tetap dipelihara atau bagaimana? Kan kalau kucing itu kan biasanya meskipun dibuang biasanya kembali lagi. Ya, kita lihat. Kucing itu ada yang di situ sifatnya kucing bisa mencari makan sendiri walaupun kita tidak memberi. Iya, betul. Dan ada yang kucing memang di situ tidak bisa mencari makan sendiri dikarenakan sudah sering ketergantungan dengan kita. Jadi konsekuensinya bagaimana ketika kucing di situ kok kita pelihara kan tapi dia juga masih bisa mencari makanan sendiri. Kalau toh dia telat, tidak kita kasih tapi dia bisa mencari, itu tidak apa-apa. Sebab itu tidak termasuk bagian daripada mengekang. Kenyataan juga kita lepaskan kan seperti itu ya. Betul. Tapi kalau konsekuensinya kedua, kalau kita itu memang dari awalnya berniat untuk memelihara milik kita, kemudian kucing itu sudah ketergantungan dengan kita, ada kemungkinan dari kecilnya mungkin kita kasih makanan terus sehingga dia itu semakin besar tidak bisa mencari makanan sendiri, ketergantungan dengan kita. Lah kalau seperti halnya ini, maka hukumnya adalah wajib bagi kita untuk memberikan makanan sebab itu sudah ketergantungan. Iya, betul. Sudah ketergantungan. Jadi konsekuensi ini nek awake dhewe ngopeni yo dikei mangan kan seperti itu. Nah, itu. Iya, seperti konsekuensi menikah ya harus menafkahi. Iya, betul. Iya. Oke, terkait dengan itu Mas. Ya. Untuk terkait dengan memelihara hewan. Apakah semua hewan itu boleh kita pelihara atau ada hewan yang ya ini langsung ke poinnya saja, kalau memelihara anjing itu seperti apa? Kan anjing itu najis mughaladah itu. Ya. Nah, misal kalau ditaruh kandang itu kan kita bisa agak berhati-hati juga dari najisnya. Mungkin anjingnya anjing yang ras tertentu yang menarik lah, bentuk bulunya atau apa menarik, atau untuk anjing penjaga. Ada juga. Nah, seperti itu boleh nggak kita pelihara? Oke.
langsung aja. Jadi gini Mas Ki, perlu kita garis bawahi. Mungkin orang itu berpikir kalau anjing itu kan memang najis mughaladhah. Iya, betul. Jadi perlu garis bawahi, antara najis dan antara memelihara ini beda. Gitu ya. Najis ya najis, melihara. Maka dikatakan lagi, tadi saya katakan lebih jelasnya, lahu habsu hayawanin walau lisima'i sautihi awit tafarruji alaihi aw nahwu kalbin lil hajati. Bagi seseorang yang di situ kok memelihara anjing itu boleh lil hajati, dikarenakan ada kebutuhan seperti halnya pengamanan atau nanti mencari jejak daripada pembunuhan dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi dengan dasar lil hajati loh. Kalau memang nggak ada kebutuhan ya nggak usah aja ngapain ya seperti itu. Sebab menjaga najis itu jauh lebih penting daripada kita memelihara yang memang tidak ada untuk kebutuhan. Seperti halnya kalau di desa-desa itu kan nggak ada kebutuhan sih Mas. Kita terkadang kan kebutuhan kita kebutuhan orang itu melihara anjing kan untuk pengamanan. Sedangkan untuk kita sendiri biasanya nggak perlu seperti itulah. Nggak perlu seperti itu. Kondisi di masyarakat kita itu juga welcome aman-aman aja. Jadi tidak sampai pada situ juga. Yang jelas kalau memang di situ ada kebutuhan untuk memelihara, boleh, akan tapi harus mencukupi terhadap kebutuhan makanan daripada anjing itu tadi. Tapi untuk kebutuhan kita sendiri yang tidak butuh, seyukyanya nggak usah di situ memelihara terhadap anjing, sebab tidak ada kata-kata lil hajati, tidak ada kebutuhan seperti itu. Meskipun ada lil hajati tapi juga harus bisa menjaga najis itu tadi ya Mas? Jelas. Jadi najis dengan memelihara itu sudah kotaannya beda. Kotaannya beda. Najis harus kita jaga betul. Untuk masalah hajat itu sudah beda lagi. Kalau masalah hajat berarti kita harus memberikan makan. Oke. Saya kira sudah menjawab ini pertanyaannya. Di kesimpulannya, ketika kita memelihara atau mengekang hewan, itu boleh asalkan kita menjaga atau menjamin terhadap kebutuhan hewan tersebut. Contohnya burung atau hewan lain. Dan pertanyaan yang kedua tadi, untuk apakah boleh kita memelihara anjing, karena sedangkan anjing sendiri itu adalah najis mughaladhah, air liurnya ya Mas, itu boleh asalkan ada hajat. Jadi ada kebutuhan, misal untuk kebutuhan keamanan atau yang lebih penting lah. Tapi kalau jejak itu tadi, mencari jejak. Itu biasanya polisi itu. Kalau kita kayaknya nggak perlu lah. Jadi kayaknya ya orang-orang tertentu lah yang memerlukan. Kalau misal orang-orang biasa seperti kami ya kayaknya nggak butuh juga. Ya mungkin cukup untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian atau keluarga kalian, dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Mungkin cukup dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan